Kira ada hubungannya nggak sih dok? Saat ini kan terutama sahabat Sultan yang mungkin masih Gen Z ya dok ya. Nah, baca-baca sendiri di internet, oh GERD nih, tapi dia kayaknya sambil ada kecemasan juga, anxiety Oke, seperti itu. Kira-kira berhubungan nggak dok? oke. Pertama ya, GERD dan ansietas dapat tidak berhubungan karena gejala ansietas sendiri dapat menyerupai GERD. Ya. Hubungannya dapat menimbulkan kecemasan Menimbulkan tersendiri, kecemasan terutama kalau di penelitian itu justru usia muda ya, usia muda. usia muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Dr. Sujudina Raja Mukminin pada program My Dokter kali ini. Ya. Hari ini kita di studio sudah kedatangan di studio Sultan, kedatangan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, yaitu Dr. Indra Maulana Sulaika, spesialis penyakit dalam. Baik, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ye. Selamat. Mohon maaf lahir batin dok, Oh selamat ya, lebaran. ini masih dalam suasana Lebaran ya. Setelah selesai kita berpuasa, Lebaran gimana dok? Aman aja selama ini? Alhamdulillah. Mudik dok kemarin dok? Saya seumur hidup belum pernah mudik karena berarti di orang sini tua aja. ya di sini. Oke, Alhamdulillah. Jadi bisa ketemu terus sama keluarga Iya. tanpa ada halangan. Alhamdulillah. Ya, jadi sahabat Sultan, hari ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai tema kita yaitu GERD hari ini ya dok ya. Ya. Oke, ini salah satu penyakit yang sering diderita oleh pada pasien-pasien ya dok ya. Oke, jadi pertama-tama dok, pertanyaan saya itu apa sih dok yang dimaksud dengan GERD? Oke, jadi GERD itu suatu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Oke. Ya, jadi suatu kondisi di mana terjadi reflux atau keluarnya kembali isi dari lambung ke organ esofagus. Dan juga bisa mengenai orofaring serta saluran nafas bagian atas dan bawah. Oke. Nah, reflux ini dapat menimbulkan gejala serta komplikasi. Itu yang disebut dengan GERD. GERD sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu NERD atau non-esophageal reflux disease, non-erosive esophageal reflux disease, dan esophagitis, erosive esophagitis. Oke. Perbedaannya untuk NERD atau non-erosive reflux disease ini apabila GERD tersebut dilihat dari pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas tidak dapatkan adanya kerusakan mukosa dari esofagus. Bentuk ini biasanya paling banyak dari GERD, yaitu sekitar 70-90%, dan gejalanya biasanya lebih ringan daripada bentuk satunya, yaitu erosive esophagitis. Nah, sedangkan erosive esophagitis sendiri apabila diperiksa dengan endoskopi saluran cerna bagian atas terdapat kerusakan atau erosi dari mukosa esofagusnya. Oke, baik. Nah, jadi itulah tadi yang dimaksud dengan GERD itu sendiri ya dok Iya. ya. Oke. Nah, GERD ini biasanya penyebabnya apa ya dok? Ya, jadi secara patofisiologi banyak yang mendasari terjadinya GERD. Namun yang paling penting adalah adanya disfungsi atau kelainan dari tonus otot dari les atau lower esophageal sphincter, di mana otot ini fungsinya dia adalah mempertahankan tekanan pada organ di atas lambung, dimana kan makanan masuk lewat mulut, kemudian esofagus dan dicerna di lambung. Selama pencernaan di lambung itu dia menutup sehingga tidak terjadi reflux. Nah, apabila otot ini terjadi relaksasi oleh berbagai akibat, itu dapat menyebabkan reflux sehingga keluar kembali isi dari lambung ini ke esofagus atau sampai lebih ke atas lagi. Untuk faktor risikonya banyak ya, ada seperti faktor keturunan, kemudian usia. Biasanya seiring meningkatnya usia juga meningkat risiko dari GERD ini. Kemudian kehamilan juga bisa menyebabkan, kemudian obesitas, serta adanya kelainan anatomi seperti hernia hiatal. Selain itu faktor lifestyle juga berpengaruh ya, seperti
konsumsi alkohol, kemudian merokok, serta makan makanan, pola makan yang tidak baik atau makan makanan yang dapat menurunkan tonus dari les ini dan juga meningkatkan asam lambung. Oke. Ya, baik, itulah tadi penyebabnya ya dok ya. Iya. Jadi ada berbagai macam faktor resiko. Faktor Itu resiko. salah satunya keturunan juga atau pola lifestyle kita yang kurang baik itu tadi Iya. ya dok ya. Oke. Nah, kemudian gejalanya seperti apa dok? Nah, supaya ini Iya. ya kita mengedukasi ini tidak salah diagnosis Iya, sendiri. jadi mungkin saya sering mendengar istilah GERD ini dari orang awam ya, Oke. terutama apabila dia mengalami nyeri ulu hati, kemudian ada mual dan muntah. Sebenarnya GERD ini suatu kondisi tadi kan seperti yang dijelaskan di awal, adanya reflux dari isi lambung yang mengenai esofagus, sehingga gejala tipikal dari GERD ini ada dua, yaitu heartburn atau rasa panas di dada. Dan yang kedua adalah adanya rasa asam atau pahit di mulut apabila mengenai orofaring. Dua itu yang gejala khasnya. Selain itu juga ada gejala lain apabila reflux ini mengenai saluran nafas ya. Jadi bisa aja kena laring. Jadi gejalanya seperti batuk, ya, batuk kronis, kemudian suara serak. Kemudian juga apabila mengenai sampai bronkus dan paru itu gejalanya mirip dengan asma. Ini seperti asma ya dok. Oke. Nah, Jadi dok, tidak tidak hanya nyeri ulu hati itu disebut dengan GERD. Jadi bukannya, karena gejala tipikalnya justru heartburn ini mengenai Rasa esofagus dan organ di atas lambung. oke. Jadi berbeda ya dok ya GERD dengan MAH biasa ya. Iya, jadi bukan penyakit MAH yang seperti orang awam bilang. Oke. Ya, jadi sesuai dengan penjelasan Dokter Indra, gejalanya seperti itu pada sahabat Sultan. Jadi kalau kita jangan mendiagnosis diri sendiri ya dok ya, kita lihat di internet, oh ini ternyata GERD atau segala macamnya ya dok ya. Iya. Nah, kemudian ada tips nggak dok, kebiasaan apa atau makanan apa yang bisa mencegah terjadinya GERD ini sendiri dok? Oke, jadi seperti yang dijelaskan di awal juga tadi, pola makan dan lifestyle ya sangat berpengaruh terhadap kejadian GERD. Untuk pola makan yang dapat mencetuskan GERD itu ya seperti midnight snack ya. Jadi makan tengah malam. Oh, Dan kebetulan memang anak muda, anak milenial sekarang suka nongkrong ya sampai sampai tengah malam. Oke. Kemudian juga skipping breakfast, tidak makan pagi, Tidak makan itu juga meningkatkan risiko. Kemudian makan terlalu cepat, makan makanan yang panas serta makanan yang pedas, dan juga makan berlebihan sampai perut rasa begah gitu ya. Mungkin kita juga sudah diajarkan oleh Rasul bahwa di hadisnya kan ya tidak boleh makan sampai berlebihan seperti itu. Kemudian juga untuk makan makanan yang dapat mencetuskan GERD itu seperti kopi ya. Nah, suka ngopi ya ataupun orang tua juga suka mengopi ya. Kemudian tadi alkohol, rokok. Kemudian makanan minuman yang asam seperti tomat dan jeruk, mungkin yang sudah terbukti ya menurut penelitian. Kemudian juga peppermint. Peppermint iya, karena ternyata peppermint itu dapat menurunkan tekanan dari les, sehingga dapat mencetuskan dari GERD itu sendiri. Padahal ibu hamil biasanya suka ya. Iya, nah apalagi ya? ibu hamil kan juga salah satu faktor risiko ya untuk dari GERD. Iya. Berarti dok, batas kita makan terakhir malam itu kira-kira jam berapa dok? Menurut PGI atau Persatuan Gastroenterologi Indonesia disarankan jarak antara makan malam dengan tidur itu ada lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam. Karena sesuai dengan penelitian jarak antara makan dan tidur kurang dari 3 jam itu memiliki faktor risiko terhadap terjadinya GERD. Reflux itu tadi ya dok ya. Oke. Berarti kalau ngopi
nggak boleh sama sekali atau boleh siang-siang dok, misalnya kita lagi bekerja gini ngantuk? Ya, sebaiknya karena kan kopi sebenarnya untuk menstimulasi kerja kita ya, Oke, oke. sehingga kalau dikonsumsi pada saat malam hari juga semakin meningkatkan risiko untuk Resikonya. GERD. Oke, baik dokter. Nah, bagaimana dok caranya misalnya kita lagi ada gejala GERD ya, heartburn, terasa asam tenggorokan, cara meredakannya yang bisa kita lakukan di rumah pada saat pertama kali penanganan awal itu gimana dok? Untuk penanganan awal ya tentunya kita harus mengenali gejala GERD ini sendiri, sehingga kita bisa mengkonsultasikan kepada dokter. Untuk tata laksana GERD sendiri terbagi menjadi dua, yaitu non farmakologis dan farmakologis. Untuk non farmakologis seperti tadi yang disebutkan bahwa perbaikan pola hidup ya. Kemudian juga menurunkan berat badan untuk yang penderita obesitas, menghentikan merokok serta minuman alkohol. Untuk farmakologisnya itu bisa nanti dikonsulkan ke dokter. Sesungguhnya ya obat-obatan yang lini pertama untuk GERD ini adalah PPI. PPI, oke. Seperti mungkin omeprazol, lansoprazol mungkin yang sering kita dengar ya. Oke, betul. Oke. Jadi kalau mau berobat ke Sultan Agung nih gimana dok? Misalnya mau konsultasi Ya, nih, jadi sama untuk Sultan misalnya. mendiagnosis GERD sendiri ya, ada beberapa tools ya. Oke. Mungkin yang paling sederhana adalah dengan kuesioner atau namanya GERD-Q. Itu memiliki sensitivitas 65% dan spesifitas 71%. Cukup baik untuk mendiagnosis suatu GERD. Kemudian cara yang kedua adalah uji PPI. Jadi pada pasien yang memiliki gejala tadi heartburn, kemudian rasa asam ya, atau gejala ekstra esofageal lainnya, dapat diberikan PPI selama 2 minggu. 2 minggu. Apabila terjadi perbaikan gejala, mungkin bisa kita diagnosis dengan sebuah GERD ya. GERD. Baik. Dan untuk lini pertama sebenarnya pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas. Namun pemeriksaan ini tidak direkomendasikan dilakukan secara rutin. Indikasinya apa? Pertama, apabila dilakukan pemberian PPI tadi dengan dosis yang optimal tidak memberikan perbaikan gejala, maka perlu kita lakukan pemeriksaan tersebut. Selain itu juga apabila ada alarm simptom. Bagaimana itu dok? Gejala yang membahayakan, seperti gejala sulit menelan ya. Di samping tadi ada gejala tipikal tadi ya, ada gejala juga yang merupakan alarm simptom, nyeri menelan, sulit menelan, kemudian ada gejala di saluran nafas ya, seperti sesak ya, kemudian suara parau, kemudian juga ada penurunan berat badan yang drastis yang tidak dapat kita ketahui penyebabnya apa. Iya. Baik dokter. Jadi minimal kita uji PPI itu tadi terapinya 2 minggu ya dok ya. Iya. Oke. Jadi apabila tidak membaik disarankan untuk pemeriksaan endoskopi supaya melihat lebih jelas. Iya, karena GERD sendiri banyak komplikasinya ya. Salah satunya yang mungkin cukup berat itu adalah adenokarsinoma dari esofagus dan gaster. Nah itulah yang mungkin perlu kita waspadai dan jangan dianggap remeh apabila keluhan tersebut tidak membaik dan perlu kita evaluasi lebih lanjut. Baik. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok, mengenai GERD ini sendiri. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak sih dok? Saat ini kan terutama sahabat Sultan yang mungkin masih Gen Z ya dok ya. Nah, kan sering baca-baca sendiri di internet, GERD nih, tapi dia kayaknya sambil ada kecemasan juga, anxiety seperti itu. Kira-kira berhubungan nggak dok? Oke, jadi hubungannya pertama ya, GERD dan ansietas dapat tidak berhubungan karena gejala ansietas sendiri dapat menyerupai GERD ya, seperti nyeri dada, sesak. Itu kan kadang orang cemas seperti itu ya. Bisa saja dia bukan GERD. Namun pada penderita GERD ini kan gejalanya cukup kronis ya, dan
kadang juga gejalanya hebat sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Jadi kecemasannya terjadi karena penurunan kualitas hidup. Jadi malam biasanya nyeri dada itu akan menimbulkan penurunan dari kualitas hidup sehingga aktivitas sehari-hari juga terganggu sehingga dapat mencetuskan kecemasan atau ansietas. Nah, ansietas sendiri juga dapat berpengaruh terhadap GERD. Jadi ansietas dapat memperparah gejala dari GERD-nya, sehingga pada pasien GERD juga perlu kita evaluasi apakah ada kecemasan, ansietas, atau bahkan sampai depresi. Karena apabila tidak ditangani masalah ansietas dan depresinya, gejala GERD-nya pun akan sulit diatasi, kita laksanai ya dok ya. Karena ya sekarang kan mental health ya merupakan isu yang betul. Sangat penting concern untuk dibahas, terutama Gen Z ya. Oke, jadi kesimpulannya memang anxiety dan GERD ini adalah sesuatu yang berbeda ya dok ya, tidak jadi satu kesatuan, tapi karena dia sakit menderita GERD itu tadi yang cukup kronis lama membuat dia menjadi ada gangguan mentalnya seperti itu ya dok, betul. Jadi hubungannya dapat menimbulkan kecemasan tersendiri, terutama kalau di penelitian itu justru usia muda ya, usia muda, di mana para penderita GERD itu memiliki kecenderungan mengalami ansietas. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih pada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya video podcast kita pada hari ini itu dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada tentang GERD. Nah, saya Dr. Sujudina Raja Mu'midin pamit undur diri, sampai bertemu kembali di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Terima kasih kepada Dr. Indra yang sudah bisa berhadir pada hari ini untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.